Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah di dalam hati sanubari yang paling dalam, kamu merasakan sebuah pertanyaan yang menusuk, yaitu, mengapa hidup terasa semakin berat justru setelah aku berusaha sekuat tenaga untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah pertanda bahwa jiwamu sedang berada di persimpangan jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Mungkin kamu merasa kehilangan sesuatu yang selama ini kamu genggam erat, merasakan perihnya dijauhi oleh orang-orang terdekat, atau bahkan diuji dengan hal yang sama berulang kali seolah-olah kamu tidak pernah luput dari kesulitan. Terkadang ketika badai ujian datang menerpa, dengan serta-merta kita bertanya, mengapa harus aku? Apakah ini adalah hukuman atas segala dosa-dosaku yang tersembunyi? Ataukah ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang untuk mengangkat derajatku ke tempat yang lebih mulia? Kita seringkali terlupa, tenggelam dalam kesedihan bahwa di dalam setiap tetes air mata yang jatuh terdapat hikmah yang tersembunyi. Di dalam setiap kesendirian yang terasa mencekik, ada sebuah panggilan rahasia dari Tuhan semesta alam. Dan di dalam setiap kesulitan yang menghimpit, ada rencana besar yang jauh melampaui batas kemampuan akal dan pemahaman kita sebagai manusia biasa. Di balik tabir setiap ujian yang terasa berat, tersembunyi sebuah rahasia ilahi yang maha agung. Rahasia itu hanya dapat dipahami, hanya dapat diselami oleh mereka yang memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang indah, yang tetap bertahan dalam ketaatan meskipun badai belum berlalu, dan yang melihat segala sesuatu, baik yang pahit maupun yang manis, dengan mata hati yang jernih, bukan hanya dengan mata kepala. Mungkin dan sungguh mungkin sekali, semua kesulitan yang sedang kamu alami saat ini bukanlah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membiarkanmu sendirian atau melupakanmu. Justru sebaliknya, ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa Dia yang Maha Membentuk sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan, dan yang terpenting, menjadi lebih dekat dengannya melebihi siapapun. Jangan biarkan rasa sakit dan kepedihan yang kamu rasakan mengaburkan pandanganmu terhadap hikmah agung di baliknya. Jangan biarkan kekecewaan yang mendalam menutup mata hatimu dari cahaya ilahi yang selalu menuntunmu. Karena bisa jadi semua yang kamu lalui ini bukan sekadar cobaan biasa untuk menguji keimananmu, melainkan sebuah proses seleksi yang sangat ketat. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatmu ke level spiritual yang tidak semua orang bisa mencapainya. Dalam video yang penuh dengan inspirasi dan renungan mendalam ini, kita akan bersama-sama membahas 10 tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujimu secara khusus untuk menaikkan tingkat keimananmu. Tanda-tanda ini akan menjadi peta jalan yang menuntunmu untuk melihat ujian sebagai anugerah, bukan musibah. Sebelum kita menyelami lebih dalam lautan hikmah ini, jika kamu merasa bahwa video ini akan membawa manfaat, pencerahan, dan penguatan iman bagi dirimu dan orang lain, jangan lupa untuk menunjukkan dukunganmu terhadap channel ini, ARS Pandangan Hidup, dengan menekan tombol like, share video ini kepada mereka yang membutuhkannya, dan yang paling penting, subscribe channel ARS Pandangan Hidup serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar lebih banyak lagi umat yang bisa merasakan cahaya dan hikmah dari setiap konten yang kami sajikan. Selain itu, kami sangat mengharapkan kamu untuk menuliskan komentar di bawah dan berbagi pengalaman atau pelajaran berharga apa yang kamu dapatkan setelah menonton video ini. Karena setiap kisahmu adalah bagian dari perjalanan iman kita bersama. Salah satu tanda pertama yang paling jelas adalah ketika kualitas ibadahmu meningkat secara signifikan, tetapi justru cobaan hidup yang kamu hadapi terasa semakin intensif. Pernahkah kamu merasa setelah memperbaiki sholatmu menjadi lebih khusyuk, setelah rutin melaksanakan sholat-sholat sunnah, setelah kamu mulai serius mendalami Al-Quran dan berusaha menjauhi maksiat, kamu berharap jalan hidupmu akan serta-merta menjadi mulus, penuh ketenangan dan bebas dari masalah. Kamu mulai merasa telah melakukan segala upaya untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Tetapi mengapa justru cobaan ini seolah-olah tiada hentinya datang, silih berganti? Tanda pertama ini adalah ujian kualitas ibadah. Ibadahmu meningkat, ujianmu berlipat ganda.
Jawaban atas pertanyaan yang menghujam jiwa itu terletak dalam firman-Nya yang Maha Agung di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Ayat ini merupakan janji yang pasti dan tak terbantahkan. Keimanan bukanlah sekadar pengakuan lisan, ia harus dibuktikan, dimurnikan, dan dibentuk melalui tempaan ujian yang menguji kejujuran hati. Semakin tinggi derajat keimanan yang ingin Allah anugerahkan kepadamu, maka semakin spesifik, semakin mendalam, dan semakin berat pula ujian yang akan diberikan. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses pemurnian yang maha indah. Anggaplah dirimu seperti emas murni. Semakin sering ia dilebur dalam panas yang tinggi, semakin murni dan berkilau nilainya. Allah tidak mengujimu untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mengokohkan fondasi keimananmu yang baru saja kamu bangun. Kamu mungkin telah berhasil dalam ibadah ritual, tetapi Allah ingin melihat apakah keimananmu itu mampu bertahan di tengah badai kehidupan nyata. Apakah kedekatan yang kamu rasakan saat sujud mampu kamu bawa ketika kamu dihadapkan pada kesulitan finansial yang mencekik, atau ketika kamu dikhianati oleh sahabat terdekat yang selama ini kamu percayai, atau bahkan diuji dengan hal yang sama berulang kali seolah-olah kamu tidak pernah luput dari kesulitan. Terkadang ketika badai ujian datang menerpa, dengan serta-merta kita bertanya, mengapa harus aku? Apakah ini adalah hukuman atas segala dosa-dosaku yang tersembunyi? Ataukah ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang untuk mengangkat derajatku ke tempat yang lebih mulia? Kita seringkali terlupa, tenggelam dalam kesedihan bahwa di dalam setiap tetes air mata yang jatuh terdapat hikmah yang tersembunyi. Di dalam setiap kesendirian yang terasa mencekik, ada sebuah panggilan rahasia dari Tuhan semesta alam. Dan di dalam setiap kesulitan yang menghimpit, ada rencana besar yang jauh melampaui batas kemampuan akal dan pemahaman kita sebagai manusia biasa. Di balik tabir setiap ujian yang terasa berat, tersembunyi sebuah rahasia ilahi yang maha agung. Rahasia itu hanya dapat dipahami, hanya dapat diselami oleh mereka yang memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang indah, yang tetap bertahan dalam ketaatan meskipun badai belum berlalu, dan yang melihat segala sesuatu, baik yang pahit maupun yang manis, dengan mata hati yang jernih, bukan hanya dengan mata kepala. Mungkin dan sungguh mungkin sekali semua kesulitan yang sedang kamu alami saat ini bukanlah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membiarkanmu sendirian atau melupakanmu. Justru sebaliknya, ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa Dia yang Maha Membentuk sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan, dan yang terpenting menjadi lebih dekat dengannya melebihi siapapun. Jangan biarkan rasa sakit dan kepedihan yang kamu rasakan mengaburkan pandanganmu terhadap hikmah agung di baliknya. Jangan biarkan kekecewaan yang mendalam menutup mata hatimu dari cahaya ilahi yang selalu menuntunmu. Karena bisa jadi semua yang kamu lalui ini bukan sekadar cobaan biasa untuk menguji keimananmu, melainkan sebuah proses seleksi yang sangat ketat. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat tingkat keimananmu ke level spiritual yang tidak semua orang bisa mencapainya. Dalam video yang penuh dengan inspirasi dan renungan mendalam ini, kita akan bersama-sama membahas 10 tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujimu secara khusus untuk menaikkan tingkat keimananmu. Tanda-tanda ini akan menjadi peta jalan yang menuntunmu untuk melihat ujian sebagai anugerah, bukan musibah. Sebelum kita menyelami lebih dalam lautan hikmah ini, jika kamu merasa bahwa video ini akan membawa manfaat, pencerahan, dan penguatan iman bagi dirimu dan orang lain, jangan lupa untuk menunjukkan dukunganmu terhadap channel ini, ARS Pandangan Hirup, dengan menekan tombol like, share video ini kepada mereka yang membutuhkannya, dan yang paling penting, subscribe channel ARS Pandangan Hirup serta aktifkan lonceng notifikasinya agar lebih banyak lagi umat yang bisa merasakan cahaya dan hikmah dari setiap konten yang kami sajikan.
Selain itu, kami sangat menyarankan kamu untuk menuliskan komentar di bawah dan berbagi pengalaman atau pelajaran berharga apa yang kamu dapatkan setelah menonton video ini. Karena setiap kisahmu adalah bagian dari perjalanan iman kita bersama. Salah satu tanda pertama yang paling jelas adalah ketika kualitas ibadahmu meningkat secara signifikan, tetapi justru cobaan hidup yang kamu hadapi terasa semakin intensif. Salah satu tanda pertama yang paling jelas adalah ketika kualitas ibadahmu meningkat secara signifikan, tetapi justru cobaan hidup yang kamu hadapi terasa semakin intensif. Pernahkah kamu merasa setelah memperbaiki sholatmu menjadi lebih khusyuk? Setelah rutin melaksanakan sholat-sholat sunnah, setelah kamu mulai serius mendalami Al-Quran dan berusaha menjauhi maksiat, kamu berharap jalan hidupmu akan serta-merta menjadi mulus, penuh ketenangan, dan bebas dari masalah. Kamu mulai merasa telah melakukan segala upaya untuk mendekat kepada Sang Pencipta, tetapi mengapa justru cobaan ini seolah-olah tiada hentinya datang silih berganti? Tanda yang pertama ini adalah ujian kualitas ibadah. Ibadahmu meningkat, ujianmu berlipat ganda. Jawabannya atas pertanyaan yang menghujam jiwa itu terletak dalam firman-Nya yang Maha Agung di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Ayat ini merupakan janji yang pasti dan tak terbantahkan. Keimanan bukanlah sekadar pengakuan lisan. Ia harus dibuktikan, dimurnikan, dan dibentuk melalui tempaan ujian yang menguji kejujuran hati. Semakin tinggi derajat keimanan yang ingin Allah anugerahkan kepadamu, maka semakin spesifik, semakin mendalam, dan semakin berat pula ujian yang akan diberikan. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses pemurnian yang maha indah. Anggaplah dirimu seperti emas murni. Semakin sering ia dilebur dalam panas yang tinggi, semakin murni dan berkilau nilainya. Allah tidak mengujimu untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengokohkan fondasi keimananmu yang baru saja kamu bangun. Kamu mungkin telah berhasil dalam ibadah ritual, namun Allah ingin melihat apakah keimananmu itu mampu bertahan di tengah badai kehidupan nyata. Apakah kedekatan yang kamu rasakan saat sujud mampu kamu bawa ketika kamu dihadapkan pada kesulitan finansial yang mencekik, atau ketika kamu dikhianati oleh sahabat terdekat yang selama ini kamu percayai, atau ketika kesehatanmu mulai menurun drastis? Ujian-ujian tersebut adalah sebuah pengecekan kualitas ibadahmu di dunia nyata. Jika ibadahmu membuatmu semakin sabar dalam kesulitan, semakin tawakal dalam kekurangan, dan semakin kembali kepadanya dalam setiap masalah, maka sungguh itu adalah tanda pasti bahwa kamu sedang dipromosikan ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Ibadah yang sejati adalah yang mampu mengubah perilakumu di luar sajadah. Jika ibadahmu meningkat dan ujianmu berlipat, bergembiralah, karena ini adalah sinyal bahwa kamu telah lulus dari ujian iman di level sebelumnya dan kini kamu dipanggil untuk memasuki kelas pelatihan spiritual yang lebih elit, di mana pahala yang disediakan juga jauh lebih besar. Karena balasan yang besar datang bersamaan dengan ujian yang besar. Maka, teruslah istiqomah dalam ketaatanmu, karena kesabaranmu dalam menghadapi ujian ini adalah bukti nyata dari kebenaran iman yang kamu ucapkan. Tanda yang kedua adalah kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai dan genggam erat. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk yang sangat menyakitkan. Kehilangan pekerjaan yang sudah mapan, kehilangan aset berharga yang dikumpulkan dengan susah payah, kehilangan orang yang sangat dicintai, atau bahkan kehilangan kesehatan yang menjadi mahkota hidupmu. Seringkali saat kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Dia menguji kita dengan mengambil sesuatu yang paling kita anggap sebagai sandaran hidup di dunia ini, sesuatu yang membuat hati kita merasa nyaman dan aman. Ini bukanlah kebetulan belaka, justru ini adalah intervensi langsung dari kasih sayang ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan genggaman tanganmu dari hal-hal fana itu, agar kamu belajar sebuah pelajaran yang maha penting, bahwa satu-satunya yang patut kamu genggam seerat-eratnya adalah Dia, Rabbul Alamin.
Dunia ini dengan segala perhiasannya yang memukau bukanlah milik kita. Segala yang ada di dalamnya hanyalah titipan, sebuah amanah sementara yang Allah berikan untuk menguji seberapa besar hati kita melekat padanya. Pernahkah kamu menyadari bahwa kehilangan sesuatu yang kamu sayangi secara berlebihan pada akhirnya justru membawa kamu kepada kedekatan yang jauh lebih intim dan lebih tulus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para sufi dan ahli makrifat seringkali menyampaikan sebuah kalimat emas, janganlah terlalu mencintai dunia, karena ia pasti akan meninggalkanmu. Dan jangan pula terlalu memuja makhluk, karena mereka pasti akan mengecewakanmu. Cukupkanlah hatimu hanya dengan Allah, dan Dia akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Kita, sebagai manusia yang lemah, terlalu sering meratapi sebuah kehilangan, seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Padahal bisa jadi kehilangan itu adalah permulaan. Ia adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutus rantai keterikatan hatimu pada ilusi kenyamanan duniawi yang fana. Allah mengambil sesuatu itu bukan karena Dia ingin kamu menderita atau sengsara. Sama sekali bukan, melainkan karena Dia Maha mengetahui bahwa kamu tidak lagi membutuhkan keterikatan itu untuk bisa mencapai derajat yang lebih mulia di sisinya. Segala sesuatu yang kamu cintai dan kamu genggam erat kini telah diambil. Mungkin kamu telah kehilangan banyak hal, tetapi yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan ruang yang luas di dalam hatimu untuk Dia isi dengan cinta yang lebih murni, kedamaian yang abadi, dan rizki yang tidak terduga dari arah yang tidak kamu sangka-sangka, yaitu rizki berupa ketenangan jiwa. Tanda yang ketiga adalah dijauhi atau diuji dengan perkataan menyakitkan oleh orang-orang terdekat. Kamu mungkin merasakan bahwa tiba-tiba orang-orang di sekitarmu, bahkan yang selama ini kamu anggap sebagai sahabat karib atau keluarga dekat, mulai menjauh tanpa alasan yang jelas, atau mengujimu dengan perkataan yang menusuk dan menyakitkan hati, bahkan fitnah. Ada saat dalam hidup seseorang ketika dia berdiri sendirian, terasing, dan merasa tidak dipahami oleh siapapun. Inilah saudaraku, saat-saat di mana Allah SWT sedang memanggilmu untuk naik ke makom, kedudukan, kedekatan yang lebih tinggi dengannya. Ingatlah selalu kisah para nabi dan rasul, orang-orang yang paling dicintai Allah, namun mereka adalah orang-orang yang paling banyak diuji, bahkan dicemooh dan dijauhi oleh kaumnya sendiri. Nabi Muhammad SAW, manusia termulia yang pernah berjalan di muka bumi ini, sempat melalui periode di mana beliau ditinggalkan dan bahkan dilempari batu oleh kaumnya di Taif. Ini bukan tanda bahwa kamu buruk, tetapi ini adalah cara Allah untuk membentukmu menjadi pribadi yang hanya bergantung kepadanya, bukan kepada penilaian atau dukungan manusia yang mudah berubah. Ketika kamu mulai berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih istiqomah, seringkali orang-orang di sekitarmu akan merasa tidak nyaman, bahkan merasa terancam oleh perubahan positif yang kamu tunjukkan. Mereka mungkin akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman mereka yang lama, atau bahkan menjauhimu karena mereka tidak lagi bisa memahamimu. Namun, jika manusia menjauh, anggaplah itu sebagai sebuah ruang yang telah Allah ciptakan secara khusus agar kamu dapat mendekat kepadanya tanpa distraksi. Anggaplah kesendirian ini sebagai kesempatan untuk bercakap-cakap mesra hanya dengan Allah tanpa perlu memikirkan sandaran dari orang-orang yang fana. Kamu tidak perlu menyalahkan atau memusuhi mereka yang menjauhimu. Justru doakanlah mereka, karena ujian ini, meskipun terasa sangat pahit, adalah cara Allah untuk membersihkan lingkaran pergaulanmu, menyeleksi siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya singgah sesaat. Inilah yang dinamakan penyucian sosial yang akan mengangkatmu ke derajat yang tidak bisa digapai oleh orang yang masih bergantung pada pengakuan atau penerimaan manusia. Maka, teruslah melangkah maju dalam ketaatan meskipun kamu harus berjalan sendirian. Tanda yang keempat adalah dorongan kuat untuk ikhlas dan tawakal. Ada saat dalam hidup ketika kamu berjuang sendirian, bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, dan merasa tersesat tanpa arah.
Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Sebuah kekuatan misterius yang mendorongmu untuk melepaskan segala hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa gelisah sedikit pun. Kamu mulai meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu telah diatur olehnya dengan sebaik-baiknya. Inilah proses ilahi untuk mengajarkanmu seni keikhlasan sejati. Para ulama sering berkata, perjalanan keikhlasan yang sesungguhnya seringkali dimulai dengan kehilangan yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengajarkanmu untuk mencapai tingkatan ikhlas yang murni tanpa mengambil sesuatu dari genggamanmu terlebih dahulu. Dia tidak akan pernah membimbingmu menuju makom tawakal yang sempurna tanpa menempatkanmu dalam situasi yang memaksa kamu untuk benar-benar melepaskan kontrol dan berserah diri sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena selama kamu masih merasa bisa mengandalkan hartamu, jabatanmu, atau kemampuanmu sendiri, maka di situ masih ada ruang untuk ketergantungan kepada selain Allah. Ketika semua sandaran itu diambil, barulah kamu menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Keikhlasan bukanlah sekedar mengucapkan "aku ikhlas" di lisan. Keikhlasan adalah sebuah kedamaian yang nyata dan mendalam di hati, yang muncul ketika kamu sudah berusaha sekuat tenaga melakukan segala yang terbaik dari dirimu, lalu dengan penuh kerelaan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah tanpa perlu merasa cemas, takut, atau gelisah. Keikhlasan adalah sebuah kebebasan sejati, kebebasan dari rasa takut kehilangan, kebebasan dari rasa kecewa yang ditimbulkan oleh manusia, dan kebebasan dari beban ekspektasi yang selalu menuntutmu untuk sempurna. Ketika dorongan untuk ikhlas dan tawakal ini muncul begitu kuat di tengah badai kehidupanmu, inilah tanda yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajatmu. Dia tidak ingin kamu terikat pada dunia dan segala pernak-perniknya. Dia ingin hatimu, seluruh jiwa dan ragamu hanya terikat secara mutlak kepadanya. Tanda yang kelima adalah doamu terasa tidak dikabulkan, tetapi hati justru semakin tenang. Ini adalah paradoks spiritual yang hanya dialami oleh mereka yang sudah mencapai tingkatan iman tertentu. Ada saat-saat ketika kamu memanjatkan doa dengan linangan air mata, memohon dengan sangat agar keinginanmu yang paling mendesak segera dikabulkan. Kamu berharap, kamu menanti jawaban yang sama persis dengan harapan yang kamu gantungkan kepadanya. Namun apa yang terjadi? Keinginanmu tidak kunjung terwujud. Jalan yang kamu harapkan terbuka ternyata tertutup rapat. Akan tetapi, di tengah ketidakterkabulan itu, bukannya kamu merasa marah, frustasi, atau jauh dari Allah. Justru sebaliknya, ada rasa tenang yang mendalam menyelimuti hatimu. Kamu tidak lagi merasa berontak. Kamu tidak lagi menyalahkan takdir. Kamu mulai merasakan sebuah ketenangan batin yang murni, seolah-olah kamu sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan yang terbaik untukmu, jauh lebih baik dari apa yang kamu minta, meskipun saat ini kamu belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketenangan ini datang dari sebuah pemahaman mendalam bahwa doa adalah sebuah bentuk ibadah yang suci, sebuah panggilan yang mesra antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan bukanlah sekedar alat untuk menuntut pemenuhan keinginan pribadi. Kamu menyadari bahwa tugasmu adalah berdoa, memohon dan berusaha. Sementara itu, hak untuk mengabulkan, menunda, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tenang di tengah doa yang belum terjawab adalah sebuah indikasi bahwa kamu telah lulus dari ujian ketergantungan pada hasil. Kamu telah mencapai sebuah titik di mana kamu mencintai Zat yang Maha Memberi, lebih dari apa yang Dia berikan kepadamu. Ketenangan itu adalah hadiah yang jauh lebih mahal dan berharga daripada apapun yang kamu minta dalam doamu. Itu adalah perdamaian abadi yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai maqam ridha, yaitu ridha terhadap segala ketetapannya, baik yang terlihat baik maupun yang terasa buruk. Dengan hati yang lapang, kamu dapat berkata, "Ya Allah, aku memohon sesuai dengan keinginanku, tetapi aku menerima sesuai dengan kehendak-Mu, karena sesungguhnya kehendak-Mu adalah kebaikan yang sempurna bagiku." Tanda yang keenam adalah diuji dengan hal yang sama berulang kali. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah lingkaran waktu yang sama?
Kamu telah berhasil melewati sebuah masalah. Kamu sudah merasa lega, tetapi selang beberapa waktu, masalah yang serupa dengan pola yang hampir sama kembali datang menghampirimu. Masalah keuangan yang berulang, konflik keluarga yang selalu muncul dengan tema yang sama, atau bahkan penyakit yang terus kambuh dan membuatmu terpaksa berjuang lagi dan lagi. Ujian yang berulang ini bukanlah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bosan denganmu atau sengaja ingin membuatmu putus asa. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kurikulum pelatihan spiritual yang sangat intensif, yang dirancang secara khusus untukmu. Allah mengulanginya agar kamu benar-benar belajar dan memantapkan pelajaran yang seharusnya kamu ambil dari ujian sebelumnya, sehingga kamu benar-benar siap naik ke tingkatan yang lebih tinggi, ke tingkatan yang lebih matang. Anggaplah dirimu seperti seorang murid yang sedang diuji oleh seorang guru yang sangat bijaksana. Sang guru tidak akan meluluskanmu ke tingkat berikutnya sampai dia yakin bahwa kamu telah menguasai materi pelajaran dengan sempurna. Dia ingin memastikan bahwa kamu telah menginternalisasi kesabaran, keikhlasan, dan tawakal secara paripurna. Ujian yang berulang ini adalah penempakan terakhir. Setelah kamu berhasil melewatinya dengan sikap yang benar, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan takdir, dan tetap berpegang teguh pada ketaatan, maka insya Allah, pintu ke level yang lebih tinggi akan terbuka lebar untukmu. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikanmu kesempatan emas untuk mencetak pahala yang berlipat ganda dan menghapus dosa-dosamu yang tersisa. Ujian yang berulang adalah proses penguatan mental, spiritual, dan emosionalmu. Dengan setiap pengulangan, kamu diajarkan untuk merespon masalah bukan lagi dengan kepanikan lama, tetapi dengan ketenangan baru yang kamu peroleh dari kedekatanmu dengan Allah. Ingatlah, penilaian manusia mungkin akan berubah-ubah, tetapi penilaian Allah tidak akan pernah berubah. Dia melihat usahamu, dia melihat kesabaranmu, dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan yang sama setelah kamu bersusah payah berjuang deminya. Tanda yang ketujuh adalah, kamu semakin mudah memaafkan dan tidak mudah marah. Ini adalah sebuah transformasi internal yang sangat menakjubkan. Ada sesuatu yang sangat mendasar telah berubah di dalam jiwamu. Kata-kata kasar orang lain, perlakuan buruk, atau tindakan pengkhianatan yang dulu sanggup membuatmu membara dalam amarah dan dendam, kini tiba-tiba terasa tumpul dan tidak lagi memiliki daya untuk melukai hatimu sedalam dulu. Kamu menjadi lebih mudah memaafkan, bahkan mendoakan kebaikan bagi mereka yang telah berbuat buruk kepadamu. Mengapa ini bisa terjadi? Ini bukanlah karena dunia tiba-tiba menjadi lebih adil atau orang-orang di sekitarmu berubah menjadi lebih baik. Bukan. Transformasi ini terjadi karena kamu mulai menyadari bahwa marah dan dendam tidak pernah menyelesaikan apapun, melainkan hanya akan melukai dirimu sendiri 2 kali. Dendam tidak menyembuhkan luka lama, dan membalas perlakuan buruk hanya akan membuatmu semakin lelah dan terikat pada energi negatif. Kamu mulai melihat setiap perlakuan buruk dari orang lain sebagai sebuah kesempatan bagimu untuk meniru akhlak Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah pernah dilempari batu oleh kaum Taif hingga berdarah-darah, tetapi beliau justru mengangkat tangannya dan mendoakan kebaikan serta hidayah bagi kaumnya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan bukankah Dia mencintai hamba-hambanya yang pemaaf? Kemampuanmu untuk memaafkan dengan tulus dan tidak mudah marah ini adalah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membebaskanmu dari ikatan emosi duniawi. Kamu sedang diangkat dari seorang yang terikat oleh reaksi emosional menjadi seorang yang bebas dan berdaulat atas ketenangan hatinya sendiri. Tidak semua orang bisa mencapai tahapan ini. Ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi ini adalah kekuatan spiritual yang maha dahsyat. Itu adalah bukti bahwa kamu telah menguasai dirimu, dan penguasaan diri adalah salah satu kunci untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika kamu mencapai titik di mana kamu mampu membalas keburukan dengan kebaikan, atau setidaknya membalasnya dengan pemaafan, itu berarti kamu telah mencapai puncak kematangan spiritual yang Allah kehendaki. Tanda yang ke-8 adalah, kamu mulai menikmati kesendirian dan memilih jauh dari keramaian yang sia-sia. Ada saatnya kamu merasa ingin menarik diri dari hiruk-pikuk keramaian yang tidak bermanfaat, bukan karena kamu antisosial, tetapi karena kamu mendambakan kesendirian yang lebih bermakna. Kamu mulai merasakan kebosanan terhadap obrolan kosong, terhadap perdebatan yang tiada ujung pangkal, dan terhadap pertemuan-pertemuan yang hanya membawa waktu serta menguras energimu tanpa menambah iman. Kamu menyadari bahwa kamu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyendiri, untuk merenung, untuk munajat,
dan untuk menangis dalam sujudmu hanya karena Allah. Para sufi besar seperti Ibrahim bin Adham, seorang raja yang meninggalkan istana mewahnya demi hidup dalam kesendirian yang penuh ibadah, mengajarkan kita bahwa kesendirian yang disengaja dan diisi dengan ibadah adalah sebuah karunia yang sangat besar. Kesendirian ini adalah ruang yang Allah ciptakan agar kita bisa lebih banyak berbicara dan mendengarkan bisikan hati yang datangnya darinya. Ketika kamu mulai menikmati kesendirian bersama Allah, ketika kamu menemukan kebahagiaan sejati dalam sunyi yang diisi dengan zikir dan tafakur, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah tugas besar, sebuah peran yang membutuhkan kematangan spiritual yang mendalam. Itu adalah tanda bahwa kamu semakin menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Dia, Dat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, yang selalu menyertaimu. Kesendirian yang berlimpah zikir ini adalah proses detoksifikasi jiwa dari segala racun duniawi yang akan membersihkan hatimu dan membuatmu layak menerima cahaya pengetahuan yang lebih terang. Tanda yang kesembilan adalah kamu mulai memahami hikmah di balik setiap ujian yang datang. Dahulu, setiap kali ujian datang menghampiri, pertanyaan pertamamu selalu, "Mengapa aku?" atau "Mengapa hidupku selalu sesulit ini?" Pertanyaan itu penuh dengan ratapan, penuh dengan nada keberatan dan ketidakpuasan. Namun, sekarang ada perubahan revolusioner yang terjadi dalam dirimu. Kini ketika ujian datang menerpa, pertanyaan di hatimu mulai berubah secara fundamental. Kamu mulai bertanya, pelajaran berharga apa yang harus aku ambil dari ini, ya Allah? Atau apa hikmah indah yang Engkau sembunyikan di balik cobaan ini? Transformasi ini adalah sebuah lompatan kuantum dalam kesadaranmu. Ini adalah tanda bahwa kamu telah berhenti menjadi seorang korban takdir dan mulai menjadi seorang penuntut ilmu spiritual, seorang yang mencari makna di balik setiap peristiwa. Kamu mulai melihat ujian tidak lagi sebagai tembok penghalang, tetapi sebagai jembatan yang akan membawamu kepada takdir yang lebih mulia. Kamu mulai mengingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang harus melewati ujian pahit, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak dan dipenjara, sebelum akhirnya diangkat menjadi Raja Mesir. Kamu mulai mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam yang harus menjadi bayi yang dihanyutkan ke sungai sebelum menjadi penyelamat kaumnya. Mereka yang Allah cintai dan angkat derajatnya, Dia beri mereka ujian yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya melihat kejadian di permukaan, tetapi melihatnya dengan mata hikmah. Mereka percaya pada jalan rahasia Allah, bahwa setiap kesulitan adalah rahasia, dan setiap rahasia adalah jalan rahasia menuju ketinggian yang menakjubkan. Ketika kamu mencapai tahap ini, kamu mulai merasakan bahwa segala sesuatu yang kamu lalui, kesulitan, kepedihan, pengkhianatan, semuanya memiliki jalur, memiliki benang merah yang menuntunmu ke suatu tempat di mana cahaya ilahi menantimu. Kamu mungkin belum bisa memahami sepenuhnya hari ini mengapa kamu harus melalui semua kepedihan ini, tetapi kamu merasakan dalam dirimu sebuah kepastian bahwa kamu sedang dibentuk, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia, sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam kesenangan duniawi yang fana. Tanda yang ke-10 adalah kamu meraih kedamaian batin yang sejati, makam ridho. Inilah puncak dari 10 tanda tersebut dan sekaligus merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedamaian batin ini adalah sebuah ketenangan jiwa yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan apapun. Dahulu, kita semua berpikir bahwa kedamaian akan datang ketika semua masalah sudah selesai, ketika tidak ada lagi beban di pundak, dan ketika hidup berjalan persis seperti yang kita inginkan. Namun sekarang, kamu mulai menyadari sebuah kebenaran agung, bahwa kedamaian sejati bukanlah tentang ketiadaan badai, melainkan tentang kemampuanmu untuk tetap teguh dan tenang di tengah badai itu. Kamu mulai merasa bahwa meskipun ujian terus-menerus datang silih berganti, hati kecilmu tidak lagi memberontak, tidak lagi mengeluh seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah milik Allah, innalillahi, dan bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya, wa inna ilaihi raji'un. Karena kamu tahu bahwa hatimu telah berlabuh di pelabuhan yang paling kokoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanmu, dan tidak ada lagi yang bisa mencuri ketenanganmu. Kamu telah mencapai sebuah tingkatan di mana kamu tidak lagi melihat dunia hanya dengan mata fisik, tetapi kamu melihatnya dengan mata hati. Ketika kamu mencapai tingkatan ini, kamu berhenti mengejar apa yang kamu butuhkan,
dan mulai fokus pada apa yang Allah berikan. Dan di dalam hati sanubarimu ada bisikan lembut yang berkata, "Cukuplah Allah bagiku. Allah sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup." Wahai saudaraku seiman, ketika hidup terasa berat, jangan pernah tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkanmu. Ketika orang-orang di sekitarmu mulai menjauh, jangan langsung menganggap bahwa kamu tidak berarti bagi siapapun. Ketika ujian datang berulang kali dan terasa sangat menyesakan, jangan pernah berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Karena bisa jadi, sungguh bisa jadi, semua ini adalah cara terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkanmu dari dosa-dosa masa lalumu. Bisa jadi ini adalah bentuk nyata dari kasih sayangnya yang tak terhingga. Dan bisa jadi ini adalah derajat tertinggi yang telah Dia siapkan secara khusus untukmu di surganya kelak. Teruslah bersabar, teruslah berjuang dalam ketaatan, karena janjinya adalah pasti. Ya Allah, ya Rabb kami, Zat yang maha menggenggam jiwa-jiwa kami. Kami memohon kepadamu dengan segala keagungan dan kemuliaan-Mu. Karuniakanlah kepada kami hati yang ridha terhadap segala ketetapan-Mu, baik yang berupa nikmat maupun ujian. Berikanlah kepada kami kesabaran yang indah, yang tidak disertai keluh kesah. Kuatkanlah pundak kami dalam memikul beban yang Kau berikan, dan jadikanlah setiap tetes air mata dan setiap rasa sakit yang kami rasakan sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami bergantung kepada selain-Mu. Pautkanlah hati kami hanya kepadamu. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami berkembali. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba yang sabar, yang menerima kabar gembira dari-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai tuntas. Semoga setiap kata dan hikmah yang disampaikan menjadi penguat iman kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ARS Pandangan Hidup dengan menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kita bisa menyebarkan kebaikan ini lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.